podcast, line up runway 25 left. Roger, line up runway 25 left. Suta Tower, this is Indonesia 008, position localizer runway 25 left. Indonesia 008, continue approach. Traffic position lining up runway 25 left for immediate takeoff. Traffic lining up and continue approach Indonesia 008. Airnav podcast clear for takeoff. Halo semuanya, jumpa lagi dalam Clear for Takeoff, program podcast Airnav Indonesia. Kali ini saya pakai pakaian santai, karena biasanya narasumber kita itu serius-serius ya, pejabat, Pak Menteri. Sekarang narasumbernya santai-santai, tapi duitnya mereka tetap serius. Gitu. Saya pakaian santai, duit juga santai. Dan kali ini kita di bulan pemuda, di bulan Sumpah Pemuda, kita kedatangan 2 orang anak muda yang luar biasa. Biasanya saya kalau ketemu narasumber, itu selalu merasa lebih muda, karena saya memang lebih muda dari banyak narasumber, walaupun mukanya tua ya. Kalau yang ini beneran muda ya, gue kayak ngerasa jadi om-om gitu. Nah, ini 2 orang pemuda yang membanggakan Indonesia. Ada 2 orang, cowok dan cewek. Ya, yang perempuan adalah Tania. Tania ini pilot Garuda Indonesia. Nah, itu dia. Yes. Aduh, Tania sudah muncul dan masih muda ya kelihatan dari wajahnya. Tapi prestasinya luar biasa. Jadi dia ini pengguna jasa Airnav karena pilot, tapi selain itu juga melakukan banyak aktivitas lain di luar pekerjaannya. Nah, kita akan berbincang juga soal itu. Yang kedua, nah ini udah terkenal ya, dia yang lalu masuk Forbes, orang di bawah 30 tahun yang sukses luar biasa. Yasa Singge. Hai Mas Yohanes, halo, hai Mas Yo, Mbak Tania. Wah, bayangin tuh, muda begitu udah CEO, udah jadi bos gitu ya. Nah, kita akan berbincang dengan mereka, kita akan ngobrol. Kami juga sudah tampung banyak pertanyaan. Nah, ini dua-duanya lagi WFH. Gimana, Mas Yasa, posisi di mana nih? Posisi di Jakarta, sebenarnya kalau kantor sih udah nggak WFH, udah mulai masuk. Cuma aku sekarang lagi nggak di kantor nih. Oke. Mbak Tania? Aku baru selesai tugas, kemarin baru pulang terbang, sekarang ada di rumah. Oke, udah terbang lagi ya? Sudah Mas. Berapa lama kemarin sempat nggak terbang? Sebenarnya terbang itu tetap terbang, tapi memang schedule-nya yang lebih sedikit dari biasanya. Tidak sepadat sebelumnya ya? Betul. Jadi sekarang sudah mulai terbang. Ini untuk teman-teman juga yang nonton channel ini, bisa terbang ya, karena pesawat itu safe ya, Mbak Tania. Yes, jadi betul. Orang-orangnya di protokol kesehatan, pesawatnya dibersihkan, sama di kabin pesawat itu ada namanya HEPA, Mas Yasa. Jadi kabin pesawat itu udaranya sama seperti ruang ICU. Jadi disirkulasi setiap 3 menit. Jadi orang sebenarnya nggak usah khawatir kalau naik pesawat. Jauh lebih aman bahkan dari naik mobil pribadi. Karena sirkulasi udaranya terjamin ya. Gitu. Oke, kita akan masuk dalam bincang-bincang kita. Mbak Tania, ini kan pilot ya, perempuan. Itu gimana ceritanya sih? Ini orang-orang banyak nanya nih, itu kan pilot bayangan orang pria ya, dunia yang maskulin sekali. Begitu lihat Mbak Tania, perempuan, feminim,
tapi di dunia pilot, itu ceritanya gimana? Mungkin secara general aja kali ya Mas, aku ceritanya. Jadi aku personal, tipikal orang yang menjalani hari aku, hidup aku, itu berdasarkan dengan apa yang aku suka, apa yang aku nyaman, dan passion aku. Dan waktu aku SMA itu begitu banyak teman-teman aku yang seusia, mereka punya cita-cita menjadi dokter, menjadi engineer, dan itu luar biasa menurut aku. Hanya saat aku masih SMA, saat aku muda, aku diberkahi dengan informasi mengenai dunia penerbangan ini. Akhirnya waktu itu singkat cerita, aku mencoba simulator Redbird, dan ternyata aku suka banget Mas terbang. Itulah titik awal di mana aku memutuskan untuk pursue passion aku, cita-cita aku untuk jadi pilot. Despite memang lingkungan kerjanya didominasi dengan laki-laki, tapi justru itu yang memotivasi aku untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa. Itu lingkungan banyak proyek itu pernah diremehin nggak sih? Artinya, wah ini perempuan gitu ya. Lalu persepsi orang gimana? Iya, kalau diremehkan sih udah jadi makanan aku sehari-hari sejak awal aku memutuskan untuk jadi pilot. Yes. Tapi kembali lagi, aku olah omongan orang itu, aku jadikan motivasi untuk membuktikan sama mereka, dan turns out ya mereka bisa lihat kalau apa yang mereka bilang itu tidak sesuai. Wow. Udah berapa tahun jadi pilot? Kalau di Garuda sendiri, aku sudah mau masuk ke tahun ke-6. Wih, udah terbangnya udah banyak banget itu. Masih junior, Mas. Masih junior. Tapi hebat ya, oke. Yasa, saya takjub lah ya, udah banyak cerita orang dengar ya, bahwa masih muda, umurnya 25 tahun ya? Ya. 25 tahun, sudah membanggakan Indonesia seperti itu. Nah itu, tapi ceritanya nggak langsung begitu dong ya? Itu perjuangannya gimana Mas untuk bisa begitu? Kan kita lihatnya keren aja tuh, masuk Fox gitu ya. Itu gimana? Ya, thank you Mas Yohanes. Kalau perjalanan aku sendiri sebenarnya dimulai dari 10 tahun yang lalu. Jadi cukup panjang sebenarnya. Karena 15 tahun dong umurnya? Iya, jadi aku pertama kali punya niat untuk berusaha itu pas SMA 1. Jadi dari SMA 1 itu aku sudah mulai suka usaha, aku juga sudah mulai belajar mandiri dengan lepas tanggungan orang tua. Aku nggak dapat uang jajan lagi dari usia 15 tahun, hanya dibiayai uang SPP sekolah. Lalu dari umur 18, pas aku kuliah S1 sampai kuliah S2, aku udah membiayai sekolah sendiri dan aku gantian support ke orang tua. Jadi sebenarnya perjalanan aku ini bukannya baru setahun 2 tahun kemarin, tapi ada 10 tahun ke belakang perjalanan Yasa memulai sebuah usaha. Lalu bisnis aku yang ke sekarang itu juga bukan bisnis pertama yang langsung berhasil. Ini adalah bisnis keempat, jadi aku 3 kali usaha yang lain dulu, tapi nggak berhasil, akhirnya baru sekarang yang lumayan jalan. Jadi perjalanan cukup panjang. Kalau dilihat ke pertama kali banget, kenapa waktu itu Yasa umur 15 tahun tertarik untuk memulai usaha, aku bisa bilang aku adalah seorang pengusaha yang masuk ke dunia ini karena sedikit banyak terlanjur basah atau kecelakaan. Aku bukan terlahir di keluarga yang background-nya pengusaha. Kedua orang tua aku adalah karyawan swasta. Lalu aku juga anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku juga dua-duanya karyawan swasta. Nggak pernah terpikir sebenarnya dari kecil kalau aku pengen jadi pengusaha. Cuma waktu aku umur 15 itu yang menjadi titik balik. Karena pada saat itu papaku sakit, terkena serangan jantung, ada 3 penyempitan pembuluh darah, dan dokter mendiagnosa papaku harus pasang ring. Sebenarnya pada saat itu terjadi, nggak ada yang terjadi gimana-gimana banget dengan ekonomi keluarga. Aku terlahir di keluarga yang sederhana, tidak kekurangan, tapi juga tidak kelebihan. Cuma titik itu ada satu kalimat dari papaku yang sangat mengubah hidup aku. Papaku bilang kayak gini, kalau misalnya penyakit saya nanti makin parah, dan keluarga harus bayar penyakit jantung saya, jangan habiskan semua uang keluarga untuk penyakit saya. Tapi habiskan semua uang keluarga itu untuk pendidikan anak-anak. Untuk pendidikan kamu dan kakak kamu. Waktu itu aku sama kakak kedua masih sekolah. Nah, kalimat itu sangat mengubah banget Yasa yang tadinya nggak punya tujuan hidup,
yang awalnya cuma mau main-main aja, aku langsung mikir, oke, mulai hari ini gue harus mikirin masa depan gue mau jadi apa. Kenapa? Karena orang tua gue itu udah sacrifice begitu besar, bahkan bokap gue lebih pikirin pendidikan anak-anaknya dibandingin penyakit dia. Nah, di titik itu aku punya komitmen, oke, mulai hari ini aku pengen at least bantu sedikit beban orang tua, karena aku anak ketiga dari 3 bersaudara, aku adalah beban terakhir keluarga. Keluarga harus sekolahin aku sampai selesai kuliah, dan orang tuaku harus kerja melewati masa pensiunnya. Kalau misalnya sampai S1 kemarin aku masih dibiayain. Jadi ceritanya kurang lebih gitu, Mas Yohanes. Kenapa akhirnya aku bisa masuk ke dunia usaha? Tuh, umur 15 tahun, orang masih pada main Xbox sama PlayStation tuh. Udah. Itu usaha 4 kali tuh gimana tuh? Pas gagal 3 kali, nggak ada menyerah, atau apa yang membuat bisa terus berjuang sampai nemu yang sekarang? Aku belajar ternyata manusia itu ada 2, Mas Yo, yang bikin manusia itu semangat atau terus bergerak. Yang pertama adalah dia punya tujuan mau kemana. Yang kedua adalah punya perasaan kepepet. Nah, kebetulan aku The power of dua-duanya. kepepet ya? Aku dua-duanya. Aku tahu pengen kemana, aku punya impian, lalu aku juga kepepet. Aku harus bayar uang kuliah sendiri, aku harus biayain karyawan, dan segala macam. Kalau kata quotes di film Spider-Man, great power comes with great responsibility. Jadi itulah yang akhirnya power dan responsibility itu yang akhirnya buat aku walaupun gagal berkali-kali, aku masih punya drive untuk coba lagi. Luar biasa. Nah, Mbak Tania ini selain pilot, juga entrepreneur. Itu gimana ceritanya, Mbak Tania? Iya, Mas. Jadi aku memang selalu memandang profesi aku. Don't get me wrong, aku cinta terbang, aku suka sekali terbang. Tapi aku selalu memandang profesi aku sebatas jari kelingking. Maksudnya apa jari kelingking? Apabila one day bad things happen dan jari kelingking aku saja hilang, I will lose my job. That's why aku harus punya plan D, plan C, plan D, bahkan plan Zulu ya, plan Z kalau bisa. Nah, salah satunya adalah dengan bisnis. Dimana kembali lagi, prinsip hidup aku mau menjalani hidup aku setiap hari dengan passion. Nah, aku suka sekali masak, Mas. That's why aku mengcombine investment itu dengan passion aku, jadilah bisnis kuliner. Seperti itu. Apa namanya kulinernya? Aku punya, sekarang yang lagi start untuk franchise itu ada The Breakfast Club, itu F&B. Okay. Ada Meat House Jakarta juga. Aku suka banget masak steak, jadi aku curahkan di situ. Wow, saya lagi ini ya, pandemi kalau kita ke sono tuh. Saya buka nggak sih? Iya. Udah buka ya? Di Bintaro, Mas. Sudah buka sekarang? Atau masih take away? Untuk tenan pertamanya sih masih proses. Mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi. Oke, luar biasa. Nah, Mas Yasa, ini kan lagi pandemi ya. Tadi Yasa sebut the power of pepet gitu. Ada banyak orang juga sekarang sebenarnya kepepet. Nah, tapi kan karena kepepetnya mungkin seluruh dunia, jadi mungkin sebagian nggak ngerasain, udahlah santai aja. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan anak muda zaman sekarang yang misalnya terdampak di pekerjaannya, gitu ya, lalu kuliahnya orangnya terdampak, dia juga terdampak. Bagaimana cara mereka untuk bisa menemukan terobosan gitu ya? Iya, sebenarnya selalu ada 2 sisi koin di setiap kejadian, terutama pada saat krisis pandemi ini. Kalau kita lihat krisis-krisis sebelumnya, dari krisis tahun 2008, ada subprime mortgage, krisis tahun 98, Indonesia juga terkena dampaknya besar banget sama krisis ini. Kita lihat dari 30 tahun terakhir apa yang terjadi, itu ada satu kesimpulan ya Mas Yohanes. Di setiap krisis itu selalu lahir juara-juara baru. Selalu lahir pemenang-pemenang baru di setiap krisis. Krisis itu sebenarnya adalah riset bagi semua orang, membuat permainan menjadi adil kembali.
Contoh, dulu pada saat sebelum krisis, mungkin kita pengen mulai bisnis, kita merasa, aduh kayaknya gue nggak mungkin deh bisa lawan pemain-pemain besar. Tapi pada saat krisis terjadi, semuanya itu keriset. Pemain-pemain besar pun semuanya jatuh, turun. Semua kembali ke titik nol. Jadi ada sebuah istilah, krisis itu menciptakan permainan paling adil bagi semua orang. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah peluang bagi yang mau mulai bisnis. Kenapa? Karena di saat-saat seperti ini, justru tidak semua orang berani memulai bisnis. Kalau kata Warren Buffett adalah, jadi serakah pada saat orang berhati-hati, berhati-hati pada saat orang lain serakah. Itu rumus investasinya Warren Buffett. Kalau kita aplikasikan ke bisnis juga sama. Pada saat orang-orang lagi slowing down, sebenarnya itu waktu paling bagus untuk kita tarik gas. Waktu orang-orang lagi tarik gas, waktu paling tepat untuk kita slowing down. Hari ini dunia lagi slowing down. Dunia lagi bergerak begitu lambat, ekonomi mundur semuanya. Indonesia mengalami jurang resesi. Nah, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Berarti sebenarnya pada saat titik ini kita harus mencari apa yang bisa kita mulai pada saat masa-masa ini. Memulai di masa-masa ini memang sulit, tapi kompetitor jauh lebih sedikit. Nggak semua orang bisa memulai di masa-masa ini. Jadi justru pada saat masa-masa kepepet ini seharusnya bisa melahirkan ide-ide baru buat kita semua. Terutama juga yang udah mulai bisnis kayak saya dan terkena dampaknya yang sangat besar. Seharusnya ini menjadi titik balik untuk restart, rethink our strategy. Mikir ulang lagi, bisnis kita ini masih relevan atau enggak. Apa yang bisa kita lakukan baru ke depannya. Jadi krisis ini membuat kita untuk look back ke dalam dan membuat sebuah terobosan baru ke depannya. Oke. Nah, berbicara itu kan bisnisnya Yasani kan awalnya tuh jual pakaian. Sekarang yang utama justru sepatu ya. Iya. Itu kan apa yang terjadi di situ? Bagaimana melihat peluang itu? Itu kan juga bisa diterapkan dengan sekarang yang tadi Yasa bilang harus melihat, riset. Apa yang terjadi? Iya. Kayak misalnya gini, pada saat ini sepatu orang-orang mungkin sekarang udah nggak begitu banyak yang pakai sepatu di masa-masa ini. Ada penurunan daya beli. Pertama karena ada orang-orang yang work from home. Market kita kan anak kuliahan, anak sekolahan, dan orang kerja banyak yang nggak beraktivitas. Itu yang pertama. Yang kedua, andaikan beraktivitas, orang-orang juga menahan daya beli. Yang saat ini orang-orang pegang adalah cash, beli lebih kebutuhan pokok, bukan beli barang-barang yang mengutamakan lifestyle, seperti barang yang saya jual. Akhirnya yang saya lakukan, saya harus berpikir ulang, sebenarnya di lifestyle ini apa yang sebenarnya menjadi celah atau bisa dilakukan. Misalnya, mungkin orang nggak pakai sepatu, tapi mungkin orang pakai sendal rumah. Mungkin orang sekarang lebih banyak pakai piyama. Terus mungkin orang karena sekarang di rumah, banyak juga yang lebih care sama personalnya. Akhirnya kita punya sekarang produk skincare. Gitu. Jadi, melihat selalu kembali ke market, menanyakan kepada market sebenarnya lu butuhnya apa sih? Apa yang sebenarnya lu pakai sih di masa-masa ini? Dengan lebih banyak mendengarkan ke market, kita akan tahu, kita akan bisa belok-beloknya ini akan kemana. Oke. Jadi sekarang ada skincare ya? Ada skincare. Itu terobosan di masa pandemi. Luar Betul, biasa. itu kita mulai di saat awal-awal pandemi. Oke. Mbak Tania, sebagai orang yang juga berprofesi di dunia penerbangan, lalu juga punya bisnis, itu gimana membagi waktunya? Di era sekarang, aku rasa udah bukan sesuatu yang sulit membagi waktu, Mas. Karena kita punya gadget di tangan kita, anywhere, anytime. Kita punya social media, kita punya platform-platform komunikasi. Jadi, dimanapun aku, kapanpun aku berada, aku selalu bisa monitor dan selalu bisa komunikasi dengan orang-orang di kantor atau dengan bagian produksi dan lain-lain. Jadi, semuanya serba mudah, serba gampang, nggak ada alasan lagi buat kita, gue nggak ada waktu, gue nggak ada kesempatan. Itu cuma mental blocking. Jadi,
betul kata Mas Yasa, kita udah saatnya ini saat yang tepat sekali untuk kita start sesuatu yang baru dan jadi menang baru ya Mas di krisis ini. Tadi menarik tuh, ada mental blocking, memulai, gitu ya. Tadi kan kalau Yasa tadi sebut, meskipun bukan dari keluarga entrepreneur, tapi ada keadaan dan tujuan yang membuat dia masuk ke dalam dunia entrepreneur. Nah, kalau Tania sendiri, betul. apa yang mendorong untuk masuk ke entrepreneur gitu? Apalagi kan orang tahu ya, wah kalau penerbang, pilot kan gajinya gede gitu. Amin. Oke. Aku sebenarnya sama seperti Mas Yasa. Aku pertama aku jadi pilot, background keluarga aku tidak ada yang penerbang, Mas. Aku pertama dan satu-satunya yang jadi penerbang di keluarga aku. Itu pertama. Kedua, bisnis. Aku juga nggak datang dari keluarga yang background-nya entrepreneur. Jadi aku full semuanya aku cari tahu sendiri, aku pelajari sendiri, aku jalan sendiri, aku gagal sendiri, tapi aku belajar dari kesalahanku sendiri dan aku bangkit lagi. Pertanyaannya banyak yang nanya, kenapa? Kan udah jadi pilot, udah dapat income, kenapa masih mau terjun di bisnis? Itu sebenarnya self-reference. Jadi aku tahu bahwa aku nggak akan selamanya jadi pilot. Karena sebagai wanita pasti aku akan punya suami, akan punya anak, akan berumah tangga. Dan ketika saat itu tiba, aku mau berdiri di atas kaki aku sendiri. Aku mau punya sesuatu yang aku build, yang bisa aku jadikan legacy untuk anak-anak aku, untuk keluarga aku, yang tetap bisa aku jalankan, even aku harus berperan, multiperan sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang wanita bisnis. Jadi, kenapa aku terjun di dunia bisnis? Karena aku punya goals, punya tujuan jangka panjang, yang tadi barusan aku bilang, aku mau punya sesuatu yang aku build dan aku mau berdiri di kaki aku sendiri, even aku pada akhirnya akan menjadi wanita multiperan itu. Wow, luar biasa. Nah ini kan dua-duanya masih muda ya, lalu meniti karir, lalu jadi orang yang berusaha juga. Itu kan pernah nggak sih ketemu orang yang merasa bahwa kamu masih muda gitu ya, karena usia dianggap rendah sehingga lihat Yasa misalnya ini yakin nih udah CEO nih gitu ya. Itu apa yang dilakukan kita menghadapi pandangan orang-orang terhadap orang muda seperti itu, Yasa? Mungkin sekarang Mas Tio karena udah usia 25 tahun udah mendingan ya, udah nggak terlalu mungkin dulu mengalaminya pada saat masih kuliah. Waktu awal-awal itu kan karena masih kuliah, kita pengen datang ke pabrik, pengen nego sama supplier, sama banyak pihak, itu pasti susah. Seringkali saya lucunya itu kalau dulu misalnya saya pengen nyewa ruko, saya ketemu saya yang punya rukonya, nggak diajak masuk sama yang punya rukonya. Yang punya rukonya bilang, kita tunggu papa kamu datang katanya. Dikira saya yang mau nyawa ini papa saya gitu. Jadi kita tunggu papa kamu datang gitu. Saya bilang ini buat kantor saya Pak gitu. Jadi banyaklah kejadian-kejadian kayak gitu yang orang tuh nggak menganggap bahwa saya ini pemilik usaha. Tapi menurut saya wajar. Kenapa? Karena mungkin kalau saya ada di posisi dia, saya juga melihat ada bocah datang ke saya pun saya akan merasa seperti itu juga gitu. Tapi justru itu membuat kita lebih cepat dewasa, membuat lebih cepat belajar juga. Otomatis jadinya saya itu mungkin mau nggak mau dipaksa untuk berpikir layaknya orang dewasa. Jadi dulu seringkali tuh saya kadang nggak nyambung ngobrol sama teman-teman yang seumuran, karena saya biasanya tuh ngobrol sama yang udah lebih dewasa. Jadi justru bagusnya dengan dalam tanda kutip tadi diremehkan, kita jadi belajar menjadi lebih dewasa, lebih pintar membawa diri. Akhirnya bagusnya juga akhirnya membuat kita kan jadi lebih cepat belajar dan lebih dewasa. Jadi meskipun sebagai orang muda, tetap harus adaptif ya. Nggak boleh, wah kan gue muda nih, style gue begini, gitu ya? Betul. Kayak misalnya, malah Mas Yo, saya itu sengaja, karena saya dari muda lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa dari saya, akhirnya saya malah lebih happy. Misalnya, waktu saya kemarin ada kesempatan untuk ambil kuliah S2, saya punya kesempatan untuk ambil kuliah yang
teman-temannya itu adalah yang baru anak umur 25 tahunan sama kayak saya, atau saya ikut kelas eksekutif yang umurnya itu udah 45 tahunan rata-rata. Saya malah sengaja tuh, saya ambil kelas eksekutif. Kenapa? Karena walaupun di kelas eksekutif saya paling muda, mungkin ada kesannya ini kayak bocah, tapi saya happy kenapa yang di kelas eksekutif ini temennya adalah manajer-manajer company besar, direktur-direktur. Saya punya kesempatan untuk belajar dari mereka. Gitu. Jadi saya malah sengaja membuka diri saya untuk ketemu sama yang lebih tua, nggak apa-apa walaupun diremehkan, walaupun dipandang sebelah mata, tapi ada opportunity untuk belajar. Wow, luar biasa. Tania kan terbang ke seluruh Indonesia ya. Ini di masa Sumpah Pemuda ini kita lihat, bagaimana sih Tania ngelihat pemuda Indonesia zaman sekarang ya? Apalagi kita akan punya bonus demografi ke depan. Jadi mayoritas orang Indonesia itu ya kelompok kita ini, depan. Siap nggak kira-kira anak muda kita ini menghadapi itu nanti, menurut Tania? Yes. Oke. Aku melihat anak muda milenial yang sekarang ini sebenarnya luar biasa, Mas. Luar biasa kreatif, luar biasa inovatif, berpotensi, dan sangat kritis. Nah, ini sebenarnya kita kembali yang tadi aku bilang, aku sempat bicara soal mental blocking. Nah, di balik potensi itu semua, big picture yang aku lihat sekarang itu ya salah satunya yang menghalangi para pemuda Indonesia untuk berkembang, untuk bertumbuh, itu adalah mental blocking. Baik yang mereka ciptakan dari diri mereka sendiri, dari lingkungan, atau bahkan media sosial. Jadi, gimana caranya kita bisa bertumbuh, berkembang, dan siap untuk menghadapi krisis, siap menghadapi apapun, dan siap juga untuk memulai bisnis, memulai sesuatu yang baru. Salah satunya cara adalah kita harus merobohkan mental blocking yang ada di diri kita. Sesimpel, let's say kita bicara yang simple, salah satunya adalah social media. Anak muda milenial pasti punya social media dong, Masnya juga pasti punya social media, right? Punya. Cuma belum follow kamu dan belum kamu follow. Siap, Mas. Setelah ini saya follow, izin, Mas. Ya, terus gimana? Oke. Jadi, social media itu adalah yang kita lihat setiap hari, yang kita ikuti setiap hari. Di situ kita sebenarnya bisa memilih what we want to see, what we want to hear every single day. Contohnya, dengan memilih apa yang mau kita follow, apa yang mau kita ikuti. Baik individu, organisasi, atau komunitas. Apakah yang kita ikuti itu memberikan dampak positif kepada kita? Memberikan kita semangatkah? Memotivasi diri kita kah? Atau malah demotivasi? Memberikan kita positive vibes setiap kita bangun pagi, atau malah memberikan kita negativity? Nah, contoh kecilnya aja ada di sosial media gitu. Jadi, yang aku lihat dari pemudi Indonesia saat ini, kita punya potensi yang besar. Tapi kebanyakan dari kita terjebak dalam mental blocking itu. Jadi aku rasa kalau kita masing-masing individu sadar, paham bahwa tujuan bersama kita ini adalah Indonesia yang maju, yang sejahtera, aku yakin kita bisa lebih bijak dalam menggunakan waktu, lebih bijak dalam memilih apa yang kita lakukan setiap hari, seperti itu. Supaya kita sama-sama siap. Seperti itu, Mas Yan. Kalau dari aku. Ya, ini kan saya tertarik ya yang tadi Tania bilang soal media sosial. Yes. Kita anak muda tadi pasti punya media sosial. Tapi kan juga ada tadi ya, efeknya yang Tania bilang. Karena media sosial itu kayak market gitu. Jadi kita bisa ngapain aja, memfollow siapa saja. Nah itu, Yasa sendiri punya nggak sih medsos dan bagaimana menyikapinya di zaman sekarang ini? Karena saya kemarin ya baru tahu misalnya Pak Mas Menteri Nadiem itu katanya nggak punya medsos. Dulu pernah, tapi dia merasa kayaknya efek negatifnya juga banyak. Tentu ada positifnya gitu. Akhirnya udah enggak deh, gua enggak. Nah itu gimana kira-kira ya? Siap. Kalau saya pribadi punya medsos, kenapa? Karena nggak terhindarkan Mas Yo untuk saya main medsos karena semua bisnis saya itu mulainya dari medsos. Semua brand yang saya punya itu ya cari duitnya dari medsos.
Mau nggak mau kan saya harus ngikutin nih di medsos lagi ngapain, trennya kemana. Dulu saya pikir TikTok tuh alay, tapi ternyata sekarang itu TikTok itu semuanya main. Jadi mau nggak mau, Betul. mau nggak mau brand saya harus ngikutin juga. Untuk supaya brandnya bisa ngikutin, saya yang punya juga harus ngikutin dong. Untuk tahu kan, ini perkembangannya kemana. Ya. Mungkin saya bisa bilang gini, betul, sosial media itu toksik, tapi lagi-lagi balik ke kitanya. Kalau sosial media itu sampai jadi toksik, berarti kan sosial media mengontrol kita. Ya. Tapi kalau kita yang mengontrol sosial media, ya kita bisa tentukan ini mau jadi toksik apa enggak. Gitu. Misalnya, contohnya gini, sosial media kalau misalnya kita pakainya untuk bikin akun anonim buat ngata-ngatain orang, ya itu toksik banget gitu. Dan itu gak jelas banget. Tapi kalau kita bisa menghasilkan uang dari sosial media dengan cara yang positif ya, kan sekarang juga banyak nih aneh-aneh di sosial media. Menurut saya berarti kan sosial media itu adalah hal yang baik. Jadi balik lagi, yang toksik atau enggaknya, yang akan jadi baik atau buruknya, itu bukan ke objeknya ini apa, bukan ke sosial medianya apa. Tapi kita sebagai manusia yang punya kontrol, harusnya kita yang mengontrol sosial medianya, bukan kita yang dikontrol sama sosial medianya. Ya. Good. Bagaimana kita menggunakan? Saya juga sama ya. Tadi berpikir alay itu TikTok, tapi perkembangannya luar biasa ya. Mau nggak mau kita juga mesti di sana. Main ya Mas, punya ya Mas? Punya ya Mas ya? Aku punya akunnya, tapi belum posting apa-apa. Siap. Tapi karena saya kemarin ketemu orang yang ternyata menunjukkan di TikTok itu juga ada macam-macam ya. Itu ada edukasi juga, ada semuanya. Yes, betul. Luar biasa. Oke, Yasa, sebagai orang yang masih muda, milenial, tadi Tania sudah sebut ada banyak kelebihan milenial, kelebihan generasi kita. Tapi apa kekurangan generasi milenial yang harus diwaspadai supaya kita bisa maju dan berkembang? Oke. Menurut saya gini, Mas Yo, kita ini di generasi milenial sini, kita tuh terbiasa dengan yang namanya kecepatan. Kita semua serba cepat. Scrolling, kita misalnya gini, kenapa anak-anak zaman sekarang itu, Mas Yo, nggak tahan baca buku? Karena baca buku, kita membaca, mengkonsumsi sebuah materi yang sama, terus-menerus, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi ada satu materi, kita go deep ke bawah. Ya. Tapi sosial media itu tidak go deep ke bawah. Sosial media itu ada satu informasi, loncat ke informasi yang lain, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi. Kita lihat, scroll di timeline Instagram. Lihat ada satu informasi, kita scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Akhirnya itu menciptakan habit, kita itu kecanduan sama kecepatan. Artinya apa? Artinya kita menjadi generasi yang tidak bisa menikmati proses. Itu yang menjadi sangat bahaya. Misalnya, banyak banget kan isunya orang-orang HRD di semua perusahaan selalu bilang, susahnya meng-hire generasi milenial adalah kutu loncat. Baru coba satu, merasa nggak nyaman, gue pindah deh, gue pindah, nggak pindah. Jadi mereka itu membangun karir bukan dengan prestasi, tapi membangun karir dengan di-hijack, dapat duit lagi, dapat duit, gitu. Tapi nggak ada prestasinya, gitu. Yang salahnya, kecuali ya memang di-hijack karena punya prestasi, ya it's okay. Jadi yang saya selalu jadi concern adalah generasi milenial ini ada generasi yang serba cepat, sampai kadang tuh kita nggak enjoy menikmati prosesnya. Terus itu yang pertama, Mas. Yang kedua, kita juga gampang banget membandingkan diri sama orang. Bener gak? Kenapa? Karena kita lihat di sosial media, wah ini Mas Yo baru beli ini, Yasa baru beli ini, atau Yasa lagi pergi ke sini. Kita cuma gini, kita kadang membandingkan hidup kita yang lagi sangat terpuruk dengan apa yang hanya terlihat orang lain di sosial media. Yang padahal itu belum tentu kenyataannya seperti itu. Akhirnya makanya ada yang terjadi mental health issue karena sosial media, terus membandingkan dirinya, dan lain-lain. Jadi, itu dua hal yang menjadi concern saya banget, dan seringkali itu jadi kekurangannya generasi millennials. Nah, betul-betul. Tadi misalnya kalau contohnya ya, orang pasti ngelihat yang sekarang ya, padahal 10 tahun membangunnya. Ada 6 tahun mungkin yang berjuang, berjibaku. Tapi apa yang buat Yasa bisa menikmati ini proses ini, gue masih di sini. Itu mungkin perlu dibagi anak muda.
Oke. Kenapa kita bisa terus tough? Kita melewati proses demi proses. Walaupun jatuh bangun, gagal, kita di generasi yang serba cepat dan lain-lain. Karena kita punya satu tujuan yang sangat firm. Kita tahu sebenarnya gue pengen kemana. Dream gue itu apa? Purpose hidup gue apa? Value hidup gue apa? Jadi saya bilang ada 3 hal paling penting untuk jadi arahan diri hidup kita. Setiap orang harus punya tahu impiannya apa. Kedua, purpose-nya apa? Misinya apa? Misi dia mulia. Dan prinsip-prinsip yang dia pegang itu apa? Saya tahu dengan jelas dream saya mau kemana. Kalau saya orang tanya, ya sebenarnya pengen ngebangun perusahaan yang kayak gimana sih? Saya akan selalu bilang, saya pengen membangun sebuah perusahaan multi-lifestyle company. Kalau ditanya contohnya kayak siapa, saya bilang kayak LVMH, perusahaan lifestyle terbesar di dunia. Yang punya Louis Vuitton, yang punya Hermes, yang punya Dior, dan lain-lain. Saya pengen jadi kayak mereka. Kalau orang tanya purpose saya apa, saya tahu jelas purpose saya apa, value saya apa. Jadi karena kita tahu arahan hidup kita mau kemana, proses demi proses kita lewatin. Kita berpikir long term, end game-nya apa. Walaupun kita lagi jatuh bangun, kita tahu jatuh bangun ini tapi at least menuju kemana. Itu. Kenapa kita seringkali jatuh bangun dan kita pindah-pindah lagi? Karena sebenarnya kita nggak clear sama arahan hidup kita tuh mau kemana. Jadi kalau kita punya arahan yang sangat clear, kita jauh lebih gampang, ada guide-nya, kita pengen kemana. Dan yang ketiga, value. Dream, purpose, sama value. Apa gunanya value? Mungkin bisa didalami, karena anak muda sekarang kan, yang penting tujuannya jelas gitu. Makanya tadi ya lompat-lompat kemana. Siap. Saya contohin ke diri saya. Kalau orang tanya perusahaan saya apa, dream-nya adalah saya pengen jadi perusahaan multi-lifestyle company terbesar di Indonesia. Itu dream-nya. Purpose-nya apa? Purpose saya, kita punya satu misi di perusahaan kita, namanya itu Kindspiration. The purpose of Kindspiration. Kindspiration itu gabungan dari kindness and inspiration. Setiap hal yang dilakukan sama perusahaan kita pengen menyebarkan kindness yang menginspirasi orang lain. Itu purpose-nya. Value-nya itu apa? Value perusahaan kita itu ada 5. Yang pertama, happily passionate. Kerja dengan happy dan penuh passion. Yang kedua adalah athlete mentality. Punya mentalitas seorang atlet. Yang ketiga adalah beginner's mind. Low profile, humble, mau belajar. Yang keempat adalah aim for legacy. Apapun yang kita lakukan menuju ke sebuah legacy. Dan yang kelima adalah embrace the reality. Embrace the reality artinya kita punya masalah, kita hadapin dengan gentle. Artinya itu apa? Jadi artinya adalah itu seperti haram dan halal, Mas Yo. Contoh, pada saat kita lagi mau makan, ini makanannya haram. Andaikan saya Muslim, pasti saya nggak akan makan. Karena itu prinsip bagi saya. Tapi bagi yang non-Muslim ya nggak makan yang halal nggak apa-apa. Karena menurut dia prinsipnya itu nggak bertentangan. Jadi value adalah prinsip-prinsip yang kita pegang. Yang orang bilang A, kita nggak bilang A, ini B bagi kita. Nah, pada saat hidup kita punya prinsip, kita jadi jauh lebih jelas ngejalanin hidupnya. Iya. Nah, jadi nggak hanya sekedar tujuan ya, tapi ada frame-nya untuk ke sana ya. Betul. Oh, 25 tahun udah kayak filsuf nih hiasannya. Nah, kalau kita lihat, ini kan di Sumpah Pemuda ya, kita semua belajar sejarah Sumpah Pemuda, bagaimana anak-anak muda Indonesia itu membuat Sumpah Pemuda menjadi titik tonggak dalam sejarah bangsa kita. Itu mereka dari suku berbagai macam, daerah berbagai macam, mengikrar satu untuk Indonesia. Nah, salah satu tantangan kita kan sekarang adalah, ini ya, mungkin bukan perpecahan, tapi kurang bersatunya ya. Jadi dari aspek politik macam-macam, orang cenderung membagi kubu gitu ya. Kamu kucing, saya anjing, cebong, kampret gitu ya. Nah, ini anak-anak muda juga ikutan tuh di medsos gitu. Ini apa mungkin pesan yang bisa diberikan pada anak muda bahwa berbeda pendapat sih oke lah, tapi Sumpah Pemuda ini mengingatkan kita kan bahwa pemuda jadi kunci saudara untuk jadi persatuan di Indonesia. Bagaimana menurut Ania? Iya, Mas Yo. Jadi sesuai dengan isi Sumpah Pemuda ya, satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa. Gitu. Jadi
Kalau dari aku personal, aku mau mengajak anak-anak muda Indonesia, ayo kita kesampingkan perbedaan yang ada. Perbedaan suku budaya, perbedaan agama, tingkat pendidikan atau bahkan ekonomi, dan kita fokus. Yuk kita fokus sama perjuangan bersama, yaitu untuk Indonesia adil dan makmur. Bukan hanya adil makmur di perekonomian ya Mas, tapi juga di sosial dan lingkungan, seperti itu. Simpel aja sih kalau Yasa bagaimana ngelihatnya? Iya. Menurut saya, Mas Yo, kita harus lihat lagi deh ke tahun 1928. Kita lihat lagi pada saat Indonesia pada saat itu belum merdeka. Pada saat Indonesia belum merdeka, kalau kita lihat lagi, Sumpah Pemuda itu bukan hanya dicetuskan oleh satu golongan. Tapi semua golongan-golongan, ada Jong Java, Jong Medan, Jong Ambon, ada warga Tionghoa di sana yang ikut turut serta dalam membangun Indonesia. Artinya kita Indonesia ini disatukan oleh perbedaan. Kita justru jadi Indonesia itu bukan karena kita sama. Justru kita jadi Indonesia karena kita berbeda. Justru perbedaan itu yang harusnya dirayakan oleh kita. Nah, bukannya perbedaan yang akhirnya menjadikan kita berpisah. Justru yang membuat Indonesia itu unik adalah karena kita beda. Contoh, kalau kita datang ke Amerika, kita mau ke kota apapun, kita ngomong pakai bahasa Amerika. Kita ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kita ke Indonesia, saya pergi ke Papua, saya pergi ke Medan, saya pergi ke Jakarta, saya pergi ke setiap daerah, semua punya culture-nya masing-masing berbeda. Gila, gitu. Itu mungkin cuma ada di Indonesia yang terjadi kayak begitu. Jadi itu menurut saya adalah sebuah kekayaan yang sama sekali gak dimiliki sama negara lain. Contoh yang paling simpel kayak gini. Dulu ya Mas Yo, saya sempat cerita gini. Dulu pas lagi saya kecil, saya tuh sempat mengalami dalam tanda kutip krisis identitas. Oke. Kenapa? Saya lahir sebagai warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Tapi saya kadang kalau lagi pulang ke rumah, lagi main sepeda gitu ya, saya suka dipanggilin sama orang-orang gitu. Cina gitu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, jadi dulu saya menganggap, gue berarti Cina ya gitu. Tapi kejadian kedua, tahun 2012 saya pernah jalan-jalan ke Cina. Tapi pas saya jalan-jalan ke Cina, tidak sekalipun saya merasakan itu adalah rumah saya. Jadi lucu kan? Jadi saya orang Indonesia anggap saya orang Cina, tapi saya pribadi, saya pergi ke Cina, saya nggak merasa itu rumah saya. Ya rumah saya Indonesia. Bukan Cina rumah saya. Andai kan Indonesia perang sama Cina, saya pasti di sisi Indonesia. Gitu. Jadi justru itu yang bikin Indonesia itu menarik. Indonesia itu disatukan oleh perbedaan, oleh orang yang keturunan Jawa, keturunan Batak, keturunan Papua, yang kulit warnanya beda-beda, keturunan Tionghoa, keturunan Arab, gitu, keturunan India yang ada di Indonesia. Dan justru kita harus celebrate perbedaan itu menurut saya. Wah luar biasa. Dan memang tadi saya ingatin saya, kalau kita bicara negara-negara besar ya di dunia, itu kita memang yang unik ya. Dari sisi geografi ya, kita kepulauan. Amerika, Rusia, Brasil, kontinen semua kan modelnya. Kita kepulauan dan tadinya pasti paling tahu itu sebagai pilot yang terbang, lihat apa sih tanya yang kamu rasakan ketika terbang melihat negara kita yang dari atas udara itu gimana? Luar biasa, Mas Yo. Aku pertama mengawali karir di Garuda, aku terbang dari ujung timur ke ujung barat, itu luar biasa. Setiap aku landing di setiap daerah, betul yang tadi Mas Yasa bilang, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kuliner, dan alam, itu luar biasa beragam, dan justru itu yang harus kita celebrate, karena memang Indonesia itu kaya karena perbedaannya. Indonesia unik karena perbedaannya. Dan selling point dunia terhadap Indonesia itu adalah dari perbedaan dan suku budaya, juga alam, bahasa, kuliner, ya itu. Jadi luar biasa sekali Mas Indonesia itu. Wow, luar biasa. Baik, terakhir.
Saya pengen ngobrol lama-lama sudah, tapi sudah diingetin sama tim. Oke, kita memperingati Sumpah Pemuda, tapi kita juga ada di masa pandemi yang sebenarnya nggak tahu teman-teman ya. Kalau saya ngelihatnya sedikit lagi sih kita akan ada di ujung ya dengan kemajuan vaksin. Bagaimana pemerintah kita juga kerja keras ya. Gila loh pemerintah kita itu beli vaksin dari mana, kemana jalan terus untuk supaya kita bisa lanjut lagi. Dan di tengah kondisi ini, dibanding negara-negara sekitar, performa kita sebenarnya lumayan. Ya, lumayan dibanding Singapura, Malaysia yang jauh lebih. Nah, apa untuk anak muda pesannya? Ya, tadi kan Yasa sudah sempat meng-highlight ya soal pandemi ini fair game, ya, restart segala macam. Ya, Tania juga bilang bahwa meskipun dia udah punya profesi pilot, tapi dia berani memulai. Ayo, gitu. Nah, ini di tengah kondisi ini, sebentar lagi ini akan berakhir. Apa pesan-pesan kepada pemuda supaya ketika pandemi ini selesai, anak-anak muda itu sudah running. Ya, dengan fair game yang sekarang ya, dengan restart ini, jangan restart tapi ternyata nggak apa-apain kan? Ya percuma juga gitu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak muda sekarang supaya ayo kita ngebut nih setelah selesai pandemi ini. Tanya dulu. Oke, Mas. Aku mau sharing sedikit yang sebenarnya nggak akan pernah dengar dari yang lain, karena ini adalah fondasi hidup aku yang aku pakai sejak aku kecil sampai sekarang. Tadi kan Mas Yasa punya 3 poin ya. Kalau aku punya 5 poin. 5P. Aku belum pernah sharing ini ke siapapun, tapi ini menjadi fondasi hidup aku selama ini. Yang pertama itu adalah, ini mungkin juga bisa dipakai sama teman-teman anak muda Indonesia lain untuk pertama kali start melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah prinsip kalau aku. Prinsip hidup aku apa? Aku mau berdiri di atas kaki aku sendiri, aku nggak mau jadi tanggungan orang lain, even keluarga, orang tua, atau bahkan anak aku nanti saat aku udah tua. Nah, prinsip aku itu yang yang memberikan aku purpose. P yang kedua, tujuan hidup. Tujuan hidup aku untuk mencapai prinsip aku itu apa? Aku mau punya kebebasan financial sebelum usia 30 tahun. Itu tujuan long term aku. Goal yang jangka panjang aku adalah punya kebebasan financial sebelum usia 30 tahun. Itu mendrive aku ke P yang ketiga, yaitu adalah plan. Untuk menggapai goals kita harus punya plan yang jelas, yang achievable, dan terarah. Apa plannya untuk punya kebebasan financial 30 tahun? Aku harus savings, aku harus invest, aku harus bisnis. Karena kalau enggak, aku harus kerja seumur hidup aku untuk dapat income tiap bulan, kan, Mas? Ya. Dan investment yang aku maksud di sini bukan hanya invest di pasar modal, pasar uang, tapi invest kepada kesehatan kita. Insurance, invest time untuk belajar hal yang baru, knowledge, untuk unlock new skill baru, seperti itu. Nah, dengan kita punya plan, itu membawa kita ke P yang keempat, priority. Nah, ngomongin prioritas ini tricky banget, Mas, di anak muda zaman sekarang, milenial. Kenapa? I've been there. Aku pernah di usia 20 tahun, dengan income yang katanya masih luar biasa. Aku tidak terobligasi dengan tanggungan apapun, dan aku merasa aku independen. Aku bisa memilih, aku bisa memiliki apapun. Nah, peperangan di dalam hati aku tuh luar biasa saat itu, Mas. Apa yang diperangkan? What I want and what I truly need. Apa yang aku mau, nafsu aku, sama apa yang sebenarnya aku butuhkan. Mungkin anak-anak milenial sekarang merasa gue nggak punya tanggungan. Gue udah kerja, gue dapat income, ya udah gue spend it semuanya aja gitu. Tapi sebenarnya, Mas, money get tricks on you. Sebenarnya kita sebagai anak muda itu punya tanggungan yang luar biasa besar, tapi nggak kelihatan. Apakah itu? It's our future, masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita perjuangkan hari ini, itu akan jadi masa depan kita. That's what makes priority di hidup aku.
Jadi kalau kita punya prinsip, kita punya tujuan hidup, kita punya plan yang jelas, kita akan sangat mudah untuk mendapatkan prioritas di hidup kita itu apa aja. Kita akan lebih bisa berpikir wise, bisa bijak dalam memilih apapun yang ada di hidup kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, P kelima itu adalah pray, adalah berdoa. Oke. Karena manusia bisa berikhtiar, kita bisa berencana, kita bisa berjuang, tapi in the end yang tidak terbatas adalah Tuhan. Seperti itu. Wow, luar biasa. Dan pray-nya itu tetap ada, ya, tapi dia posisinya jelas gitu ya. Kan banyak orang doa aja tapi nggak usaha ya. Iya, betul. Biasa loncat langsung ke P kelima gitu ya, Mas ya? Iya, gitu. Doa berharap ada miracle, mukjizat. Dapatnya mujair. Oke, Yasa, apa pesan untuk pemuda kita supaya ayo. Yang pertama adalah setiap perubahan besar, setiap kejadian-kejadian besar di dunia ini selalu dipelopori sama pemuda. Kita lihat dari Indonesia. Indonesia dipelopori dari Sumpah Pemuda tahun 28. Terus pas kita mau merdeka ada golongan tua, golongan muda memaksa, ayo kita harus bisa merdeka dan lain-lain kan. Jadi anak-anak muda selalu menjadi pelopor terjadinya sesuatu. Apalagi di era-era sekarang. Sekarang, Mas Yo, kalau kita lihat daftar orang terkaya di dunia itu udah mulai berubah tuh strukturnya. Strukturnya ya. Udah mulai muncul orang-orang di bawah 40 tahun. William Tanuwijaya, Tokopedia, Nadiem Makarim. Wah, berarti ini dunia udah mulai makin berubah ke arah muda ini. Zaman dulu anak muda udah jadi pelopor, sekarang pun akhirnya mulai muncul lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia akan mengalami sebuah loncatan yang sangat besar kalau golongan mudanya ini berhasil. Yaitu apa? Pada tahun 2045, Indonesia akan mencapai generasi emas Indonesia, di mana GDP kita itu akan naik sampai 4 kali lipat tahun 2045. Tapi kalau catatannya kita berhasil. Kalau berhasil itu artinya kita berhasil memanfaatkan bonus demografi. Tapi kalau kita nggak berhasil memanfaatkan bonus demografi, banyak angkatan kerjanya, tapi ya udah biasa-biasa aja. Jadi beban justru ya? Betul. Akhirnya ada kan sebuah istilah namanya sandwich generation. Nah, tapi kalau sebenarnya kita berhasil leap itu, kita akan menjadi negara yang kaya. Pilihannya adalah kita menjadi negara yang kaya atau kita tua sebelum kaya nanti negaranya. Padahal bonus demografi itu hanya dialami oleh sebuah negara, sama kita nih, apalagi yang kita hidup, hanya sekali seumur hidup. Karena pada saat bonus demografi itu selesai, kita akan jadi negara yang isinya lebih banyak orang-orang tua. Tua, betul. Salah satu contohnya mengalami adalah Jepang. Gitu. Anak mudanya udah nggak banyak, angkatan kerja udah nggak banyak gitu. Nah, kita justru yang pada saat lagi mau menikmati bonus demografi ini, anak mudanya harus jadi pelopor. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman saya yang kuliah di luar negeri, banyak teman-teman saya yang kuliah ke luar negeri, setelah kuliah nggak mau balik. Karena ngerasa, aduh nggak enak bro, di Indonesia gini, gue mau ambil PR aja di luar. Itu pikiran yang salah banget. It's time to come back to Indonesia, untuk bangun Indonesia. Dan anak muda yang harus jadi pelopornya. Apapun yang dilakukan, semua orang itu nggak harus jadi entrepreneur. Ada yang jadi pilot seperti Mbak Tania, ada yang jadi dokter, arsitek, atlet, dan lain-lain. Tapi apapun yang kita lakukan, berkaryalah karena anak muda yang bisa pegang peranan untuk ambil perubahan. Wow, luar biasa ya. Saya udah cocok jadi politisi belum nih, Mas Yo? Jangan jadi politisi. Jadi negarawan aja langsung, jadi presiden. 2024 itu capresnya harus yang muda-muda loh. Saya dukung Yasa lah. Ya Tania ya. Yes. Baik teman-teman semua, menarik sekali ya. Saya takjub ya. Bayangan saya akan ketemu 2 orang anak muda yang jago skill bisnisnya, ekonominya. Tapi ternyata bukan cuma itu. Mereka juga punya hati yang luar biasa. Indonesia sekali ya, bangga ya. Tadi ya saya bilang, Indonesia itu rumahku, gitu ya. Bahkan even kalau mengambil contoh ekstrim, kalau perang tuh, saya pilih Indonesia, Garuda di dadaku ya. Jadi, dan ini pelajaran yang baik buat kita semua, anak muda.
Menarik sekali dari Tania tadi sampaikan bahwa antara kebutuhan, keinginan, gitu ya. Dan di usia muda tuh, ya tadi bilang punya semua, punya duit, kita selalu berpikir bahwa hari ini ya, padahal ada tanggung jawab masa depan yang tadi Tania sampaikan. Dan di usia 100 tahun nanti Indonesia, 2045 ya saya ingatkan kita, ada bonus demografi, orang usia produktif lebih banyak di negara ini, dengan catatan benar-benar produktif, bukan usianya aja. Kalau enggak, jadi beban ya. Jadi beban buat negara, dan itu ditentukan bukan hanya oleh para pemimpin kita saat ini, tapi oleh kita, generasi muda. Karenanya, mari anak muda, kita bangkit ya. Kita bangkit, meskipun di era pandemi, kita tetap maju dan berjuang. Terima kasih untuk dua tamu yang luar biasa hari ini. Yasa, Tania, tetap sehat ya. Dan ingat pesan Ibu, 3M ya. Pakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, sama mencuci tangan. Nah, kita harus terus kembangkan itu ya, supaya orang tetap produktif. Baik, demikian di episode Clear for Take Off kali ini. Sampai jumpa dalam episode mendatang. Salam sehat.